Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Arif Hidayat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pringsewu, berasal dari UPT SMP Negeri 1 Pardasuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan pengimbasan budaya positif. Perkenalkan, pengajar praktik saya, Ibu Nurmita Sari, MPD. Beserta fasilitator saya, Ibu Diana Sucining Tias, MPD. Rancangan kegiatan: 1. Pembuatan keyakinan kelas. 2. Pengimbasan budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Pardasuka. Latar belakang: masa pandemi COVID-19 membuat murid lupa akan peran dirinya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Mereka banyak sekali yang menghabiskan waktu untuk bermain game. Jarangnya interaksi secara langsung dengan guru di sekolah membuat karakter mereka pudar. Guru seperti kehilangan cara untuk mengembalikan karakter dan semangat murid. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Pardasuka. 2. Menumbuhkan kesadaran dalam diri murid tentang nilai kebajikan dalam dirinya sehingga akan tercipta sekolah yang aman dan nyaman selama proses pembelajaran. 3. Terwujudnya kolaborasi antara guru dan murid sehingga terbentuk kesepakatan kelas. Tolak ukur: 1. Adanya lembar keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas dan ditempel di dinding kelas. 2. Terwujudnya pembiasaan baik pada warga sekolah seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 3. Murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Langkah-langkah kegiatan. Langkah pertama, persiapan. 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah terkait budaya positif. 2. Berkoordinasi dan meminta izin kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan kepada rekan guru dan staf. 3. Membuat media presentasi budaya positif. Langkah kegiatan kedua, pelaksanaan. 1. Membuat keyakinan kelas bersama murid. 2. Melaksanakan kegiatan pengimbasan. Langkah kegiatan ketiga, penutup. 1. Refleksi kegiatan. 2. Rencana tindak lanjut. Berikut foto kegiatan. Berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan pengimbasan yang akan dilakukan. Menyiapkan media untuk pengimbasan kepada rekan guru. Foto kegiatan berkomunikasi dengan guru sejawat terkait kegiatan pengimbasan budaya positif. Foto kegiatan membuat keyakinan kelas bersama murid. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. 2. Sarana prasarana pendukung. 3. Dukungan orang tua dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Berikut kegiatan 1. Membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid. Pada kesempatan pertemuan pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Sebuah keyakinan yang harus kamu patuhi berawal dari kata-kata bijak. Ya,
Jadi kalian harus memiliki kata kunci kebajikan yang universal, kata kunci kebaikan yang akan kamu laksanakan di sekolah ini. Nanti anak-anakku sekalian, tuliskan kata-kata itu yang akan kamu yakini akan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah ini. Setelah ditulis, kemudian tempel ke papan tulis. Ya. Setelah ditempel, nanti kata-kata itu akan kita simpulkan. Keyakinan apa sebenarnya yang ada dalam hatimu yang akan diterapkan di sekolah ini? Kesimpulannya berupa keyakinan kelas. Keyakinan ini tidak hanya harus dipatuhi, harus disepakati, bukan karena konsekuensi, tapi dari kesadaran diri sendiri melaksanakan keyakinan yang kamu yakini. Oke? Jadi anak-anak, sekarang saya bagikan stick note, kemudian tuliskan masing-masing kata keyakinan yang kamu yakini bisa diterapkan di sekolah ini demi kemajuan kita bersama. Ya, dibalik yang tidak lengket. Yang lengket nanti direkatkan ya, tulisannya di depan. Tulisannya jangan balik ya. Yang lengket di bawah. Ini dibalikan ke depan. Kali ini giliran kalian semua menempelkan kata-kata bijak yang kamu yakini akan menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Silakan yang warna kuning ditempel di kolom sini bergantian, jangan berebut. Kemudian yang warna pink ditempel di kolom sebelah. Silakan. Yang udah ke belakang, yang udah dulu kembali. Tempelin dulu. Balik balik. Baik anak-anak, dari kata-kata bijak yang kalian tempel ya melalui stick note ini, maka Bapak dapat simpulkan. Yang pertama, rajin, pakal, pandai. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, sopan santun. Kita rangkum menjadi berakhlak mulia. Nah, tiga keyakinan ini harus kamu jalankan ketika di sekolah. Lebih luas lagi, kalian ketika di luar sekolah, keyakinan ini harus terpatri dalam hati dan tetap dijalankan. Rajin, maka pandai. Siapa yang rajin, pasti dia akan menjadi anak yang pandai. Yang kedua, disiplin.
Siapa yang disiplin pasti hidupnya teratur. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia, sopan santun. Siapa yang berakhlak mulia, berakhlak baik, pasti di kehidupannya dia akan dihargai orang. Karena kalau ada yang ditanyakan terkait dengan keyakinan kelas, saya persilahkan. Konsekuensi apa ketika kita tidak menjalankan keyakinan kelas? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi konsekuensi kalian ketika tidak menjalankan keyakinan kelas ini adalah secara otomatis kalian tidak bisa menjadi anak yang pandai karena tidak menjalankan kerajinan. Kemudian hidup kalian tidak teratur, sekolah kalian tidak teratur karena tidak menjalankan disiplin. Kemudian kalian tidak memiliki akhlak mulia karena kalian tidak sopan santun kepada bapak ibu guru. Maka konsekuensinya adalah luas sekali. Bukan hanya ketika kamu di sekolah ini, ketika lulus besok kalian SMA atau kalian sudah bergabung dengan masyarakat, maka itu semua akan mendarah daging karena sudah terbiasa melanggar keyakinan kelas ketika kalian di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kegiatan kedua, pengimbasan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tugas saya sebagai CGP calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pringsewu UPT SMP 1 Pardasuka. Saya Arif Hidayat, mengajar PJOK. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya dalam kesempatan pengimbasan kali ini, pengimbasan tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini adalah budaya yang harus senantiasa kita laksanakan, kita terapkan di dalam sekolah kita setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ibarat peribahasa satu dayung dua pulau terlampaui. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya sebagai CGP melakukan pengimbasan. Kemudian yang kedua, tugas saya sebagai wakakur melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP 1 Pardasuka. Kemudian mohon maaf sekiranya nanti ketika dalam penyampaian banyak tutur kata saya yang menyinggung, karena memang ini saya sampaikan bertujuan untuk menggugah kita semua agar kita kembali ingat kepada budaya positif kita. Mohon bantuan Pak Tamimi slide-nya dijalankan. Budaya positif, Bapak Ibu, perlu kita ketahui, ternyata kita hidup di sekolah itu harus senantiasa melaksanakan budaya. Dan sekolah merupakan tempat pendidikan di mana akar budaya itu akan tercipta. Dari sinilah, dari sekolah inilah peradaban bangsa akan diciptakan. Dengan kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka secara tidak langsung kita menanam benih-benih kebudayaan dan nantinya akan menjadi kebiasaan siswa-siswi kita ketika terjun di masyarakat. Maka terbentuklah sebuah peradaban Indonesia yang bagaimana peradaban itu sangat
ditentukan oleh budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah. Selanjutnya kata ini, Bapak Ibu, di dalam materi budaya positif yang akan saya sampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif, pasti kita semua sebagai pelaku pendidikan, sebagai guru, tenaga pendidik, tidak lain lagi, tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin. Tapi di sini ada tambahan kata positif, yang mana di dalamnya itu tersirat nilai-nilai kebajikan universal yang menyeluruh. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di dalam materi ini nanti akan saya sampaikan macam-macam motivasi yang ada dalam diri kita masing-masing. Teori motivasi ini memuat 3 motivasi dalam diri kita. Kemudian hukuman dan penghargaan. Di dalam materi nanti akan saya sampaikan bentuk-bentuk hukuman serta efeknya yang diterima oleh siswa ketika siswa mendapatkan hukuman. Kemudian penghargaan. Bisa jadi penghargaan itu adalah sebuah penghargaan yang kita lakukan untuk menghargai karya siswa, prestasi siswa. Tapi secara lebih jauh lagi, penghargaan pada dasarnya dapat menghukum siswa. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses bagaimana kita mengembalikan identitas siswa, keyakinan siswa, jati diri siswa kepada identitas pribadi yang kuat, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya untuk saling bersosialisasi, untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, sehingga mereka tidak harga dirinya tidak jatuh dan turun. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah turunan dari budaya positif yang diyakini dalam kelas atau sekolah, yang mana keyakinan ini adalah membawa kebaikan yang termuat dalam nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang keempat adalah 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol, kita sebagai guru itu memiliki peran sebagai 1, penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, bagaimana baiknya posisi kita dalam 5 posisi kontrol itu yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita di sekolah berhadapan dengan siswa, nanti kita kupas dengan lebih dalam. Yang kelima yaitu segitiga restitusi. Saya ulangi, restitusi adalah proses mengembalikan jati diri siswa sehingga mentalnya kembali bangun dan bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi tanpa meninggalkan kesan-kesan yang tersimpan di dalam memori, khususnya hal-hal yang buruk sehingga telah sekian lama dalam diagram usia masih teringat terus apa yang terjadi, khususnya hal-hal yang negatif. Bapak Ibu, kita mulai yang pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru sebenarnya hukuman itu adalah alternatif terakhir, dan kalau perlu jangan sampai digunakan atau sama sekali jangan digunakan.
Bapak Ibu, untuk menumbuhkan disiplin positif dalam nilai-nilai kebajikan universal itu harus berawal dari diri pribadi masing-masing. Disiplin positif tidak akan tumbuh dengan maksimal ketika disiplin positif ini dibarengi dengan hukuman. Karena jika siswa kita melaksanakan kedisiplinan dengan dasar hukuman, maka siswa tersebut akan merasa terpaksa dan keberatan, sehingga ketika tidak lagi ada hukuman, anak kita atau murid-murid kita pasti akan tidak disiplin lagi, karena ketika mereka sudah tidak disiplin tidak ada yang menghukum. Kemudian disiplin juga itu tidak tergantung kepada konsekuensi. Alangkah baiknya disiplin itu memang murni dari dalam diri masing-masing murid. Karena dengan adanya konsekuensi, pasti siswa bisa mengira-ngira kapan dia dihukum, kapan dia dikenakan sanksi ketika melanggar, sehingga siswa tetap mencari celah-celah bagaimana siswa bisa berperilaku walaupun indisipliner tapi tidak terkena hukuman atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ini kita harus menyadarkan bahwasanya posisi kontrol kita itu adalah yang menentukan disiplin positif ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu lakukan secara berpasangan dengan teman-teman Bapak Ibu yang terdekat. Buka tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai pengendali gimana tangan Ibu nanti akan tertutup, tangan Bapak Ibu tertutup untuk menjaga pegangan atau genggaman tangan Bapak Ibu. Si A, kemudian si B adalah kawan Bapak Ibu yang berusaha sekuat mungkin untuk mempengaruhi Bapak Ibu membuka genggaman tangan. Nah, silahkan dipraktekkan Bapak Ibu. Setelah digenggam, seolah-olah Bapak Ibu merasa menggenggam sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus diperjuangkan bagaimana caranya. Kemudian kawan-kawan yang tidak menggenggam tangan, silakan dirayu Bapak Ibu yang menggenggam tangan dengan rayuan, dengan iming-iming, dengan uang dan sebagainya, silakan dirayu. Nah, ternyata apa Bapak Ibu? Ketika kita menggenggamkan tangan karena kontrol itu ada pada diri kita, rayuan apapun tidak akan bisa mempengaruhi genggaman tangan. Karena apa? Posisi kontrolnya ada pada diri kita. Walaupun diberikan uang imbalannya luar biasa, kalau kita yakin ini sangat berharga, pasti tangan ini tidak akan terbuka, genggaman ini tidak akan kita buka. Itulah posisi kontrol, saya ibaratkan dengan disiplin positif. Maka sebagai pendidik di sekolah ini, kita harus senantiasa menanamkan disiplin positif dalam diri kita. Jadi ketika kita sudah yakin profesi kita adalah sebagai guru, maka tindak tanduk kita akan ditiru oleh murid. Di mana guru kencing berdiri, maka murid akan kencing berlari. Sehingga apa yang kita lakukan di sekolah ini ternyata dicontoh oleh murid-murid kita. Maka perlu hati-hati. Mulai dari diri kita, mari kita berlaku disiplin positif. Selanjutnya, budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu berbanding dengan tidak nyaman. Disiplin diri membuat seorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna.
Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu merasa nyaman ketika disiplin diterapkan? Nah, saya yakin Bapak Ibu sendiri memiliki jawaban yang berbeda. Silakan jawab di dalam hati. Ketika disiplin itu kita terapkan, pasti kita memiliki rasa yang berbeda-beda. Ada yang karena tertekan, ada yang karena terpaksa, ada yang sukarela. Kalaupun disiplin itu tidak diterapkan, kita sudah menjadi manusia-manusia yang senantiasa menegakkan disiplin. Tapi berbeda halnya dengan kita yang masih merasa terpaksa, sehingga kita tidak nyaman dalam melaksanakan tugas keseharian ketika diterapkan disiplin. Datang ke sekolah harus tepat waktu, tidak terlambat. Kita masuk jam 7.20, sebelumnya harus datang jam 7 kurang dari 20 sebelum jam 7.20. Apapun yang terjadi konsekuensinya, meskipun rumah Bapak Ibu jauh dari Pardasuka, ada yang di Kemiling, ada yang di Bandar Lampung, ada yang di Pesawaran, ada yang di Pagelaran, ada yang di Adilui, Bandung Baru. Dengan kata disiplin ini, Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran. Bapak Ibu sendiri yang merasakan nyaman apa tidak, terpaksa apa tidak, apa memang dari hati Bapak Ibu tulus ikhlas menjalankan ini, sehingga Bapak Ibu senantiasa melaksanakan kedisiplinan di sekolah kita. Kemudian kelebihan kita memilih atau menentukan disiplin dari diri kita adalah kita akan menggali potensi kita menuju ke sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna bagi diri kita. Karena pada dasarnya manusia hidup baik itu untuk kebaikan kita sendiri, meskipun efeknya banyak kepada orang lain. Dengan kita berperilaku disiplin, mudah-mudahan orang terdekat kita, kawan-kawan kita mengajar ikut menjadi orang disiplin. Terlebih murid-murid kita akan mencontoh kita sebagai sosok manusia yang disiplin. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini yang lebih dalam. Dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan di sekolah, muara tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Bukan disiplin karena takut hukuman, bukan disiplin karena terpaksa, takut atasan, bukan disiplin karena iming-iming hadiah dan sebagainya. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, disiplin diri itu memiliki tujuan. Diri kita bisa menciptakan disiplin dari dalam diri, sehingga perilaku kita itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Bukan perilaku kita mengacu kepada ketakutan terhadap hukuman dan pengharapan terhadap penghargaan. Tapi lebih jauh lagi, kita menghargai diri kita. Dengan diri kita berbuat disiplin, maka secara otomatis kita akan menghargai diri kita, menghargai orang lain, dan mudah-mudahan ke depan murid-murid kita menjadi lebih bermakna ketika berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan kedisiplinan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal yang mana ini menjadi profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai kebajikan universal itu memuat yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dari 6 nilai ini dijadikan sebagai tujuan pendidikan nasional yang terbaru, yaitu profil pelajar Pancasila.
Pancasila. Pelajar yang bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pelajar harus beriman dan bertakwa, sehingga dengan beriman dan bertakwa nantinya anak-anak itu akan mudah untuk berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Murid itu harus mandiri. Nah, mandiri di sini bisa berkarya, mandiri di sini bisa tidak bergantung kepada orang lain. Murid-murid kita itu mandiri, tidak selalu minta dibantu, tidak selalu membutuhkan pertolongan orang lain, tapi lebih jauh murid kita bisa berkarya dan menghargai dirinya sendiri. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis, zaman sekarang murid-murid itu bisa jadi lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan yang beredar di dunia maya daripada bapak ibu gurunya. Ternyata siswa-siswi kita lebih tahu duluan daripada kita karena mereka aktif di dunia maya. Dengan itu mereka akan kritis terhadap apa yang kita sampaikan bila mana yang kita sampaikan berlawanan dengan teori-teori atau pengetahuan mereka terhadap teori yang kita sampaikan berlawanan terhadap pengetahuan mereka. Kemudian kebinekaan global. Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan peradaban. Sehingga dengan berkebinekaan global, mudah-mudahan murid kita yang berada di pelosok, yang berada di kota, yang berada di daerah manapun bisa saling menghargai adanya perbedaan. Kemudian bergotong royong. Berakit-rakit kita dahulu berenang ketinggian. Satu, jika digunakan satu lidi maka tidak akan berefek. Tapi dengan ikatan, sapu diikat dengan berbagai macam, dengan banyak lidi, maka sapu itu bisa membuang sampah dan bisa digunakan kita untuk membersihkan sampah. Sehingga gotong royong ini sangat penting. Sikal bakal Indonesia Merdeka juga berawal dari gotong royong semua suku bangsa yang ada di Indonesia untuk melawan sang penjajah. Kemudian kreatif. Di samping beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, murid kita dituntut untuk kreatif, sehingga mereka bisa siap menghadapi kehidupan yang nyata di dunia nyata, agar mereka bisa bersaing dengan pesaing-pesaing, terutama untuk kebaikan. Mereka kreatif berkarya, mereka kreatif apapun, sehingga mereka bisa bersaing dengan dunia global pada umumnya. Lebih jauh, lebih bisa bersaing dengan negara-negara lain. Selanjutnya, selain dari nilai kebajikan universal untuk siswa, di sini saya sampaikan sedikit petunjuk seumur hidup bagi kita semua dan keterampilan hidup agar hidup kita bisa selamat, dihargai orang, bisa sukses. Keterampilan hidup yang harus kita kuasai yaitu yang pertama dapat dipercaya. Kemudian lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif. Yang keempat, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya Pak Tawimi. Nah, kemudian ini petunjuk seumur hidup, keterampilan hidup, petunjuk hidupnya, petunjuk hidup agar kita tidak terpeleset, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidup, maka kita harus peduli. Peduli itu memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian peduli itu ya peduli ketika siswa atau murid atau siapapun yang berbuat keburukan, kita nasihati dan sebagainya. Kemudian penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kemudian fleksibel, keluasan. Kita hidup berdampingan dengan masyarakat, kita hidup bersosial harus fleksibel, harus luas,
jangan terlalu kaku. Kemudian berorganisasi. Kita pun sebagai manusia harus berorganisasi untuk melatih kehidupan sosial kita, untuk berbagi dan untuk mengembangkan diri kita. Kemudian kesabaran. Kita apalagi sebagai guru, kita harus menjadi sosok manusia yang super sabar. Karena masalah yang ada di sekolah kita hadapi. Tapi ketika nanti pulang sekolah, maka masalah-masalah itu harus kita simpan secara rapi sehingga kehidupan keluarga kita tidak akan terbebani dan tergoyahkan. Urusan sekolah selesaikan di sekolah, urusan rumah jangan dibawa-bawa ke sekolah. Kemudian keteguhan hati. Sebagai pendidik kita harus teguh hati. Dari hati kita tancapkan kewajiban kita adalah didik dan mencerdaskan anak kita. Kemudian kehormatan, harus saling menjaga kehormatan. Kemudian memiliki rasa humor, tidak terlalu galak, tidak terlalu kaku, tapi diselipi dengan rasa humor. Berinisiatif, manusia itu harus berinisiatif. Agar apa? Agar tidak membosankan, agar kita terus berinovasi, sehingga kita memiliki inovasi-inovasi yang bagus dari inisiatif yang kita gagas. Kemudian berintegritas, apa yang kita yakini, kita ucapkan, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan atau kita perbuat. Jangan kita berkata A, tapi kita berperilaku B. Harusnya kita berkata A, tapi kita berperilaku A, sehingga sejalan antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kemudian pemecahan masalah. Sebagai seorang guru kita harus bisa menjadi sosok yang bijak, bisa memecahkan masalah. Nanti akan kita ulas bagaimana kita memecah masalah tanpa melakukan sebuah hukuman atau konsekuensi. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Kemudian sumber pengetahuan. Jadilah manusia yang banyak ilmu pengetahuan sehingga dijadikan sumber pengetahuan. Berikutnya, Bapak Ibu, tibalah yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di dalam teori motivasi yang akan saya sampaikan ada 3 perilaku manusia menurut Ian Dawson. Yang pertama, manusia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, kita kembalikan introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita melaksanakan tugas di sekolah ini karena kita tidak nyaman atau takut hukuman? Yang kedua, apakah kita bekerja di sini karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari atasan? Dan yang ketiga, apakah kita bekerja di sini untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya bahwa itu adalah baik? Mari Bapak Ibu, kita luruskan niat, kita jadikan motivasi yang ketiga sebagai patokan, sebagai pedoman. Kita melakukan segala sesuatu ini termotivasi untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang kita percaya baik. Jadi bukan karena pengaruh orang lain, bukan karena pengaruh situasi, tapi karena kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan motivasi baik dari dalam diri yang nantinya bisa ditularkan kepada orang lain. Masih ada urusan itu ABCD. Saya ya sebagai kode etik tidak sama-sama menjatuhkan, tapi ayolah kita bersama-sama contohkan itu yang baik kepada anak. Tidak untuk melakukan hal yang seperti tadi kan disampaikan tentang budaya positif. Kalau misalkan dari guru kencing berdiri, murid ya kencing berlari, itu udah hukum alam. Berikut
contoh praktik segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati keyakinan kelas yang dibuat dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video kasus berikut ini. Anak-anak, silakan buka halaman 125. Kerjakan tugas yang ada. Ya, Pak. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Tidak, Pak. Cukup. Yola, kamu kok malah bermain HP, bukannya mengerjakan tugas? Iya, Pak. Maaf, Pak. Waalaikumsalam. Ini jam berapa, Nak? Jam 8, Pak. Untuk peraturan di sekolahmu, masuk sekolah jam berapa? Jam setengah 8. Oh, ya sudah. Nanti temuin Bapak di kantor ya. Ya, Pak. Silahkan duduk. Ya, Pak. Nah, tahu nggak kenapa Bapak memanggilmu? Ya, Pak. Saya tahu. Tadi saya bermain HP saat jam pelajaran Bapak berlangsung. Ya, bagus. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bermain HP adalah hakmu. Tapi kamu harus tahu tempat dan waktu. Ya, Pak. Maafkan saya. Nah, sekarang menurut kamu tahu nggak kesalahanmu? Saya tadi bermain HP saat jam pelajaran Bapak berlangsung dan itu sangat mengganggu teman-teman di kelas. Baik, Bapak tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekarang kita cari solusinya bersama-sama. Ya, Pak. Yola, kamu tahu nggak keyakinan kelasmu? Ya, Pak. Saya tahu. Apa coba sebutkan? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan ketertiban kelas. Yang ketiga, menghormati sesama penghuni kelas. Nah, bagus. Kalau kamu tahu keyakinan kelasmu, menurut kamu yang kamu langgar yang mana? Saya melanggar menjaga kebersihan kelas dan ketertiban kelas dan menghormati sesama penghuni kelas, Pak. Baik. Menurut kamu solusinya apa? Solusinya, saya tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, Pak, karena itu sangat mengganggu teman di kelas saya. Bagus. Besok-besok jangan diulangi ya, Nak. Ya, Pak. Tahu nggak, Nak, kenapa Bapak memanggilmu? Ya, Pak, saya tahu. Saya datang terlambat ke sekolah karena saya semalam menonton bola semalaman. Maafkan saya, Pak. Ya, Bapak tidak akan menyalahkan siapa-siapa, Nak. Istirahat adalah hakmu. Kamu
kamu boleh istirahat kapan saja, tapi harus tahu tempat dan waktu. Kalau saat berangkat sekolah, ya harus berangkat sekolah, jangan sampai terlambat. Sekarang kamu tahu nggak keyakinan kelasmu? Iya Pak, saya tahu. Pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kedua, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ketiga, menghormati sesama penghuni kelas. Baik, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, bagus. Menurut kamu solusinya bagaimana? Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya tidak akan begadang menonton bola lagi. Baik, besok jangan diulangi ya nak ya. Ya Pak, maafkan saya. Setelah saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, saya dapat menemukan solusi dan merasa lebih baik lagi dan merasa dihargai tanpa ada hukuman. Refleksi kegiatan oleh guru. Setelah melakukan kegiatan pengimbasan terkait budaya positif di sekolah, para guru mulai terbuka pikirannya untuk tidak selalu memaksakan kehendaknya kepada murid. Akan tetapi, guru lebih menuntun murid sesuai dengan minat dan bakat murid. Cara penyelesaian masalah yang dilakukan guru sudah tidak menggunakan hukuman, melainkan menggunakan konsekuensi bahkan restitusi. Refleksi kegiatan oleh siswa. Setelah membuat keyakinan kelas bersama guru, kami merasa memiliki kemerdekaan untuk mengeksplorasi keinginan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Kami tidak lagi takut hukuman, melainkan kami sadar akan konsekuensi yang akan terjadi jika kami melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kami bahagia dalam menjalankan keyakinan kelas yang kami buat sendiri tanpa ada paksaan. Rencana tindak lanjut. 1. Menerapkan budaya positif di sekolah dengan lebih baik. 2. Mengimbaskan budaya positif di seluruh kelas di UPT SMP Negeri 1 Parda Suka. Demikian video praktik pengimbasan modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.